kita diberi kehendak bebas. Nah, dengan kehendak bebas itu kita bertanggung jawab terhadap takdir yang non-definitif, takdir yang mu'alaq, yaitu takdir yang bisa dipilih. Kalau Anda salah memilih, Anda akan buruk. Kalau Anda benar memilih, Anda akan baik. Dan bagaimana cara memilih takdir? Kita dipandu oleh wakil Allah dan aturan-aturan dan sistem agama. Kurang lebih seperti itu. Jadi, dan jangan pernah kalau ada satu kejadian buruk, jangan pernah dikaitkan kepada Allah. Karena itu kita sedang salah memilih takdir. Ya, kurang lebih begitu. Kemudian tentang Jabariyah, Qadariyah, ada Asy'ariyah tadi disebut juga. Ya, Jabariyah dengan Asy'ariyah itu sama, Mas. Kemudian Qadariyah, Jabar wa Tafwid. Sebentar. Jabariyah, Asy'ariyah itu sama. Kemudian kalau Qadariyah ya sama. Jadi Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah itu sama. Berbeda istilah saja, tapi maksudnya sama. Jadi ada orang yang menyebutnya dengan sebutan Jabariyah, ada juga yang menyebut dengan Qadariyah, ada juga yang menyebut dengan Asy'ariyah. Karena yang merumuskan, yang membuat formula terkait dengan formula-formula terkait dengan takdir tertentu itu oleh Asy'ari, sehingga disebut Asy'ariyah. Dan nanti ada komunitas lain atau madhab berfikir lain yang terkait dengan takdir itu, ada yang disebut dengan tafwid misalnya, ada yang disebut dengan Mu'tazilah misalnya. Nah, jadi biasanya kalau Asy'ariyah itu dibandingkan dengan Mu'tazilah. Kurang lebih gitu. Kalau Jabariyah itu dibandingkannya dengan Tafwidiyah. Kurang lebih gitu, Mas Agus. Nah, apakah Jabariyah, apakah Tafwidiyah, apakah Asy'ariyah, dan apakah Mu'tazilah itu adalah salah satu mazhab berfikir yang terkait dengan masalah qada wal qadar tadi. Kurang lebih seperti itu. Saya tidak bisa masuk ke detail karena waktunya habis, dan saya tanya dulu kepada bos. Iya, bos. Iya, silakan istirahat dulu sih, karena kita ya? Iya. Di sini ada kopi enggak? Baru mau dibikin sih. Enggak ada kan? Istri ada enggak sih? Enggak ada juga, aduh kasihan ya. Oke, silakan. Saya mau ngopi dulu dengan Monggo. ya. Monggo. Saya turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, right audience, itu tadi sesi pertama sudah berakhir dan tadi kita sharing bersama Siwa Agus Hidayat ya. Nanti kita di sesi kedua sesaat lagi akan kita masuki. Saya coba akan bacakan SMS yang sudah masuk sekitar 3 atau 4 SMS. Kemudian juga saya akan buka telepon ya untuk 3 penelpon ya. Sebelum kita lanjut ke sesi kedua, kita dengar dulu yang berikut ini. This is Light FM. www.litfmjakarta.com. Provided by Central Online. Welcome to the new 105.8 Light FM. Light FM. The best slow hit station. The best slow hit station. From the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. Phone number 6332-703. fax number 634-2707. short message service 0818-80-105A. Marketing Department. 525-7892 Or click www. www.litefmjakarta.com. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Rindu kami padamu, ya Rasul. Rindu tiada terberi. Berabad jarak darimu, ya Rasul. Serasa engkau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah
cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindukan Baik, Laita Audiens, kita lanjutkan kembali sesi kedua dalam berproses menuju kesejatian diri. Edisi hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2008. Dan di ujung telepon sudah tersambungkan dengan Siwo Agus Hidayat. Siwo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Kemudian juga di 633-2705 silakan Anda bisa pergunakan kembali. Saya akan coba catat sekitar 3 penelpon ya. 633-2705 atau di 0216332705 Anda yang berada di luar kota Jakarta yang bisa mengakses kami melalui Indovision channel ID 204 atau juga live streaming di www.laidafmjakarta.com. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Dengan Bu Hartini. Ibu Hartini di mana? Di Kebonana. Di Kebonana, silakan Ibu. Ya, apa kabar Siwo? Baik. Ini Siwo, apa makna dan kaidah-kaidah Shorter Encyclopedia of Islam Siwo? Pakai bahasa, Iya. bahasa Coba lokal. diartikan saja Ibu, biar agak tidak rancu artinya nanti. Apa makna? Maknanya Bu. Makna dan kaidah-kaidah Shorter Encyclopedia of Islam. Apa itu ya? Sorter, Encyclopedia of ya, Islam Siwo. kamus lengkap ya Ibu ya. Iya. Kamus ini mungkin ya untuk Islam. Gimana Ibu? Apanya yang dipertanyakan? Apa makna dan kaidah-kaidah? Shorter kependekan dari Encyclopedia of Islam. Ya. Terus. Lalu apa maksud dan tujuan diwadali itu sedangkan orang atau anak yang diwadali itu sudah meninggal? Oke. Maksudnya diwadali. Oke, Siwo, Maksud thank you, maksud- matur nuwun. Halo. Iya Ibu sebentar, Ibu Artini. Iya. Iya maksud diwadali itu dikorbankan gitu Bu ya, mengorbankan gitu. Apa maksud dan tujuan diwadali itu sedangkan orang atau anak yang diwadali itu sudah meninggal? Maksudnya diwadali itu gimana dong? Diwadali, Siwo. Ya maksudnya gimana diwadali itu? Diwadali itu dihajikan gitu, sedangkan itu sudah meninggal. Ya, diwadali itu apa? Dihajikan misalnya sih, dihajikan gitu. Hajikan. Dihajikan. Aha. Iya. Diwakili maksudnya. Iya diwakili. Ha. Iya baik, makasih Bu Matur Hartini. nuwun, Siwo. Yo. Yang pertama silakan, yang kedua 6332705. Yang pertama saya tidak tahu apa yang dimaksud. Shorter Encyclopedia itu mungkin kependekan. Apa makna dan kaidah-kaidah. Singkatan-singkatan dari Encyclopedia Islam mungkin Jiwo maksudnya. Ya kalau ensiklopedia itu kan semacam kamus. Kamus tapi, betul. Hal yang lebih spesifik dan lebih detail. Sayangnya tidak disebutkan tapi ya. Kalau kaidah-kaidahnya apa ya? Wah, saya tidak tahu deh. Terlalu banyak soalnya dalam kamus itu. Assalamualaikum. Yang pertama, Waalaikumsalam. jawabnya nanti Pak ya. Dengan siapa ini? Dengan Amizar di Bekasi. Pak Amizar, silahkan. Iya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, ini ada yang mengganjal selama ini. Saya pengen bertanya gitu loh. Ya. Jadi begini Siwo. Kalau seseorang itu masuk bekerja, apakah dia masuk tentara, pegawai negeri, PNS, atau apapun lah Siwo, tapi dengan cara menyogok. Nah, masalahnya, apakah gaji yang dia terima atau apapun yang diterima seumur hidup dia selama dia bekerja itu hukumnya halal atau haram? Karena proses masuknya bekerja itu dengan cara menyogok. Demikian Siwo, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amizar ya di Bekasi. Baik, penelpon terakhir silakan di 6332705. Ya, sambil kita menantikan penelpon berikutnya. Kelihatannya sudah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Dengan Krisman Sandi. Mas Krisman Sandi. Di mana Mas? Di Jakarta. Di Jakarta. Silakan Mas.
Assalamualaikum sih, Wo. Waalaikumsalam. Ini mau tanya sih, Wo. Masalah memproses kesejatian diri. Menurut pandangan si Wo yang efektif itu seperti apa? Kedua, saya pernah membaca sebuah hadis, rasakan mati sebelum mati. Terus maksudnya tolong diterangkan mana dan apa namanya arti Rasakan dari, mati dan sebelum mati itu ya? iya. Oke. Tolong dijelaskan maknanya sih, Wo. Iya. Itu aja. Baik, terima kasih Mas Krisman. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari telepon di 0216332705 dan sudah saya tutup. Kali ini kita coba bacakan SMS yang masuk. Yang pertama ini dari Dr. Tasir di Jati Beding. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Apakah habaif itu termasuk Ali Muhammad? Itu. Yang kedua lagi dari siapa ini? Sebentar. Dari dari Stephen on the way home. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya sangat suka dengan acara Bapak Siwo, tapi sulit sekali untuk live on air directly secara langsung. Mungkin karena terlalu sibuk kali lain teleponnya Siwo ya. Dan yang kedua, untuk awal pembicaraan, saya minta pendapat Siwo tentang pandangan Agustinus bahwa negara terbagi dua, menjadi negara Tuhan dan negara manusia, serta kaitan dengan konsep khilafah. Nah, itu Kaitannya dengan konsep khilafah. Konsep mungkin maksudnya ini ya, khilafah. Nah, itu yang kedua. Kemudian dari Pak Bambang di Bekasi, jika harus menurut cara Siwo, berarti orang awam tidak boleh menggali isi kandungan Al-Quran. Orang awam dipaksa taklid buta kepada ahli tafsir saja. Itu, hanya itu saja. Ini mungkin satu argumen Siwo ya. Cukup ya. Cukup saya kira. Iya, silakan Siwo, monggo. Saya ngopi dulu Siwo ya. Ya. Saya ngopi dulu, monggo Siwo. saya sama produser Karlinan mau ngopi dulu Siwo. Balas. Waras. Ya, saya ambil rumah dari penelpon ke-7 dari Mbak Hardi ini. Tadi sempat sedikit tentang masalah ensiklopedi. Saya tidak bisa menjawab apa kaidah-kaidah terkait dengan ensiklopedi. Saya tidak tahu. Gitu. Kalau makna ensiklopedi tadi sedikit dari singgung. Kemudian apa maksud dan tujuan diwadali bagi orang yang sudah meninggal? Diwadali. Jadi saya ini diwadali itu apa gitu ya? Saya memahami diwadali karena tadi disebut ada haji. Ya, berarti mungkin ada misalnya begini, kita punya orang tua yang sudah mendahului ke alam barzah, sudah meninggal dunia, kemudian kita sebagai anaknya menghajikan beliau. Mungkin salah satu contoh tadi yang saya tangkap terkait dengan haji yang saya pahami seperti itu. Ya. Itu ada maksud dan tujuannya apa? Apa ya? Kalau yang dicontohkan itu haji, saya tidak ingin melebar kepada yang lain ya, karena nanti bisa berbeda-beda kasusnya dan bisa berbeda-beda kaitan hukumnya. Dan saya tidak mau masuk ke ranah fikih, saya hanya mencoba men-sharingkan sesuai dengan tujuannya. Apa maksudnya? Maksud dan tujuannya. Kalau maksud dan tujuan kayaknya kembali ke orang itu. Tapi kalau kita mau ke masalah apa maksud dan tujuan bahwa hal seperti itu dianjurkan, hal seperti itu disyariatkan, ya itu maksudnya dalam rangka kita membantu untuk kesempurnaan pihak lain. Kurang lebih itu yang bisa saya pahami. Jadi maksud dan tujuannya apa? Mungkin nanti lebih jauh bisa dikaji di dalam aturan-aturan itu termasuk di dalam aturan fikih mana-mana saja yang bisa diwakili oleh orang lain dan mana-mana yang tidak bisa diwakili oleh orang lain. Nah, kalau dalam contoh tentang haji,
saya punya beberapa pemahaman bahwa bagi orang tua yang dia ini sudah jatuh kewajiban untuk menunaikan ibadah haji tetapi belum sempat, tidak tahu karena apa, kemudian dia bisa di sang anak itu melakukan haji tapi dengan niat ini untuk orang tuanya. Nah, itu maksud dan tujuannya apa? Maksud dan tujuannya dalam rangka kita membantu proses penyempurnaan diri beliau. Kurang lebih itu yang bisa saya pahami seperti itu. Kemudian dari Mas Amriza di Bekasi, seseorang yang bekerja tapi cara masuknya salah, yaitu dengan menyogok. Bagaimana dengan hasil gaji yang diterima? Waduh, kalau ini masalah fikih lagi ya. Sepanjang saya tahu begini deh, dalam hampir semua masalah sebab tertentu akan mempunyai akibat tertentu, dan akibat itu sangat bergantung kepada sebabnya. Sebab yang salah akan mengakibatkan kesalahan, sebab yang kotor akan mengakibatkan kekotoran. Nah, kalau cara masuk yang salah, bagaimana dengan keterkaitan gaji yang dia terima? Nah, kayaknya kita tidak bisa ini kita langsung masuk ke masalahnya sebelum kita tahu transaksi apa di dalam kerja itu yang terkait. Ya, bisa jadi dia cuma yang disebut salah itu cara masuknya saja. Tapi manakala di dalam transaksi atau perjanjian misalnya seorang tentara itu kan punya ikatan kerja tertentu sebagai seorang militer. Seorang PNS juga dia punya ikatan janji tertentu terhadap kepegawaian dia. Nah, kalau transaksi ijab kabul ikatan perjanjian itu dia penuhi, maka dia punya hak untuk menerima gaji. Jadi dia bekerja kemudian dia dapat gaji. Nah, itu kita harus pisahkan antara cara masuknya dengan transaksi yang dia lakukan di dalam mau bekerja itu. Ada yang begitu, tapi ada juga yang tidak bisa dipisahkan antara cara masuk dengan transaksinya. Jadi transaksi itu terkait dengan satu paket dengan cara masuknya. Nah, ada seperti jadi kita harus melihat kasuistiknya. Jadi apa perjanjian ijab kabul, kewajiban dan hak di dalam kerjanya, dan bagaimana yang terkait dengan cara masuknya yang dengan suap tadi. Bisa jadi yang disebut buruk itu cara masuknya, tapi dia melakukan transaksi itu dengan benar sehingga di sana juga ada aturan-aturan kewajiban dan hak tertentunya. Nah, jadi ada yang bisa merupakan satu kesatuan, ada yang bisa dipisahkan. Itu sangat tergantung kepada kasuistik dari masing-masingnya. Nah, kurang lebih secara global seperti itu. Kemudian dari Mas Sandi, bagaimana proses yang efektif dalam rangka menuju kesejahteraan diri? Proses yang efektif. Kayaknya semuanya menjadi tidak efektif manakala fondasi dasarnya kita tidak tidak standar, tidak kita siapkan dulu secara standar. Dalam hal ini adalah permasalahan tauhid. Jadi sepanjang yang saya tahu, tauhid itu merupakan dasar agama. Tauhid itu merupakan dasar kehidupan. Tauhid itu merupakan dasar proses, segala proses. Tauhid itu merupakan dasar kesuksesan. Tauhid itu merupakan dasar dari kebahagiaan seseorang. Jadi semua berangkat dari tauhid. Kalau tauhidnya gagal, kayaknya proses yang lain akan pasti terhambat. Ya, saya coba mengajukan satu hal saja. Mari kita seriusi tauhid kita, yaitu makrifah kita, pengenalan kita, pemahaman kita, keyakinan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang yang saya bisa simpulkan, kalau tauhid di sini kita sukses, yang lain akan mengikuti. Kalau tauhid itu gagal, yang lain akan banyak sekali
hambatan-hambatannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Salah satu contoh begini, orang yang rajin beribadah tapi tauhidnya lemah, itu sangat riskan dengan riya, dengan sum'ah dan sebagainya. Sangat riya dengan orientasi hasil, sangat riskan dengan orientasi hasil, sangat riskan dengan syirkul hasil. Kurang lebih seperti itu. Terus kaitannya dengan ada sebuah hadis yang mengatakan rasakan mati sebelum mati. Sepanjang yang saya tahu, hadis yang sangat terkenal itu, matilah kamu sebelum mati. Ya. Saya tidak tahu kalau mungkin ada redaksi yang lain yang redaksinya rasakan mati sebelum mati. Tetapi sepanjang yang pernah saya dengar, sepanjang yang pernah saya pelajari itu, matilah engkau sebelum mati, gitu ya. Mutu qabla an tamut. Bagaimana untuk bisa tadi minta penjelasan tentang hadis ini. Saya tidak sedang menjelaskan hadis ini, tetapi saya punya pemahaman-pemahaman dari hasil pembelajaran saya terkait dengan hadis ini. Nah, jadi manusia yang masih di dunia, dia mampu menaikkan makom dirinya, bisa menjadi manusia yang sudah manusia barzakhi. Jadi kalau manusia pada umumnya ya manusia duniawi, tapi ada manusia yang dia melambung tinggi spiritualnya sehingga menjadi manusia barzakhi. Jadi salah satu ciri khusus antara manusia duniawi dan manusia barzakhi itu, kalau manusia barzakhi itu sudah tersingkap semua hijabnya, dia sampai pada pengetahuan kebenaran yang hakiki. Dia sudah sampai kepada ilmu hudur yang hakiki, benar yang bukan sekedar seperti benar, bukan sekedar mirip benar, bukan sekedar mungkin benar, tapi benar dia sudah sampai ke situ. Itu salah satu ciri antara orang yang masih manusia duniawi dan sudah manusia yang sudah mati sebelum mati. Dia sudah menjadi insan barzakhi tapi dia masih di dunia. Kemudian misalnya ciri khusus yang lain, orang kalau sudah mati, dia lepas semua dari ikatan duniawi. Gitu kan? Orang kalau sudah mati kan gitu kan? Semua yang kepemilikannya, semua yang di dunia kan sudah nggak bisa terkait lagi dengan dirinya. Nah, salah satu ciri khusus orang yang sudah mati sebelum mati, itu dirinya sama sekali tidak terikat oleh dunia. Jadi, dia kaya ya baik, miskin ya baik, dia dipuji ya baik, dia dicela ya baik, dia difitnah ya baik, dia sehat ya baik, dia sakit ya baik, dia semua hal-hal yang terkait dengan dunia tidak lagi menjadi pengaruh besar bagi dirinya, tapi dia bisa memanage semua itu. Kurang lebih 2 ciri khusus itu saja yang saya pahami terkait dengan bagaimana ciri-ciri orang yang sudah mati sebelum mati. Dia sudah sampai kepada ilmu yang hakiki. Kita masuk, waktunya sempit, ke SMS dari Pak Dr. Tarsir tadi. Apa tadi ya? Habaib. Apakah habaib itu sama dengan Ali Muhammad? Oh tidak Pak Tarsir. Sepanjang yang saya tahu, Ali Muhammad itu dibatasi dengan ciri-ciri tertentu. Dibatasi itu, batasan-batasan itu menurut yang saya pahami dari pembelajaran selama ini, itu dibatasi dari ayat-ayat dan dari hadis-hadis. Sepanjang yang sempat saya tangkap, saya pelajari, itu kira-kira kesimpulannya begini. Kalau Ali Muhammad, itu dia dibatasi, 1, dia adalah keturunan Ibrahim. Ya. Dan dia keturunan Muhammad. 1, 2. Kemudian yang ketiga, dia adalah orang yang suci dan disucikan. Nah, mungkin ini spesial. Kalau keturunan Ibrahim bisa banyak, keturunan Muhammad bisa banyak. Nah, habaib itu dalam bahasa masyarakat umum adalah semua keturunan Rasul itu disebut dengan habaib. Nah, tapi kalau yang terkait dengan Ali Muhammad itu adalah keturunan Muhammad yang suci, yang tidak pernah zalim, baik secara fisikal maupun secara spiritual. Jadi dia tidak pernah sekalipun melakukan riya misalnya, dia tidak pernah sekalipun dia menyimpan kotoran spiritual, enggak. Jadi dia disebut orang yang tidak pernah zalim. Beda ya, orang itu bisa suci karena bertobat bisa, tetapi yang masuk kepada kriteria Ali Muhammad itu keturunan Ibrahim, keturunan Muhammad yang tidak zalim. Jadi dia suci, dia tidak punya kesalahan.
kurang lebih seperti itu yang kriteria yang bisa saya pahami dari pembelajaran tentang itu. Terus dari Mas Steven, sulit untuk on air. Ke HPSN saja Mas Steven. Mungkin nggak sulit ya, karena rivalnya lebih sedikit. Kalau di on air begini kan rivalnya banyak, jadi mana yang lebih dulu masuk, yang lain sudah pasti terhambat. Terus bagaimana tentang negara? Menurut Agustinus dari sudut ada negara Tuhan dan ada negara manusia. Apa relevansinya dengan konsep khilafah? Kalau kita berangkat dari tauhid, itu nggak ada mas yang namanya negara manusia. Negaranya negara Tuhan. Semua alam semesta ini, baik yang dunia maupun yang akhirat, semua milik Tuhan. Semua kekayaan yang ada di bumi, di udara, di dalam laut, itu semua milik Tuhan. Semua adalah milik Tuhan. Kita menggunakan milik Tuhan, tapi tidak dengan sistem ketuhanan. Itu sudah satu ketidakproporsionalan. Jadi kita ini kadang-kadang lucu ya. Kita memanfaatkan semua karunia dari Tuhan, sementara kita pakai aturannya bukan aturan dari Tuhan. Itu enggak logis deh. Ya. Nah, konsep khilafah itu salah satu konsep yang terkait dengan sistem pemerintahan, tetapi tidak dalam konsep negara. Karena sistem khilafah itu konsep yang universal. Meskipun nanti ada konsep satu lagi, yaitu konsep imamah. Tapi itu juga konsep khilafah dan konsep imamah itu kedua-duanya ada dua konsep yang konsep pemerintahan ya, yang sempat saya pelajari di dalam sistem pemerintahan Islam, yaitu ada dua sistem khilafah dan sistem imamah. Tapi kedua-duanya sifatnya universal, tidak terkait dengan batasan-batasan geografis. Jadi kalau itu dikaitkan dengan negara, boleh ada negara Islam misalnya, tapi bukan berarti itulah konsep khilafah. Oh tidak. Kalau konsep khilafah itu konsep sistem pemerintahan Islam yang sifatnya universal. Dulu kebetulan bertempat di Madinah yang dipimpin oleh Sang Wakil Tuhan, yaitu Rasul. Tapi bukan berarti negara Madinah. Nah, kadang-kadang kita sulit dalam informasi karena banyak juga orang-orang di teras cukup atas tapi dia mengatakan negara Madinah. Sepanjang yang saya tahu dan saya sudah perbandingan banyak tentang masalah ini, bahwa yang didirikan Rasulullah itu adalah masyarakat Muslim, bukan negara Islam. Meskipun apakah negara Islam itu boleh? Oh ya, kenapa tidak, gitu kan? Kalau itu bisa sesuai dengan kebijakan-kebijakan lokal. Dalam hal ini lokal itu adalah nasional. Tapi yang penting bukan nama negara Islam itu atau bukan, tapi bagaimana implementasi supremasi hukum, tetapi tidak keluar dari hukum-hukum kebenaran. Ya, kita punya ketuhanan yang Maha Esa, tapi aplikasinya kayaknya sangat minim. Apa hubungan ketuhanan yang Maha Esa dengan politik? Apa hubungan sila pertama dengan ekonomi? Apa hubungan sila pertama dengan sistem budaya kita? Itu kayaknya nggak match deh. Banyak yang nggak match. Sayangnya itu mudah-mudahan nanti ada pakar yang menggali masalah itu. Karena semua ini karunia Tuhan, semua ini milik Tuhan. Kita memanfaatkannya, tapi kenapa tidak pakai aturan Tuhan? Kita bikin saja komisi ketuhanan yang Maha Esa. Mudah-mudahan bisa. Kemudian yang terakhir dari Mas Bambang di Bekasi. Beliau tadi ngirim SMS ke saya dan kebetulan waktu minum kopi tadi saya sempat buka dan saya sudah balas, tapi balasnya silahkan masuk ke HPFM gitu ya. Tetapi begini, kalau tadi disebut bahwa kita mau masuk tentang makna-makna Al-Quran dan makna hadis itu melalui para ahli tafsir, itu kita memanfaatkan ahli tafsir dan ahli hadis itu untuk sumber rujukan. Kita menggali melalui beliau, bukan. Nah ini ada, menurut saya kesimpulannya cukup meloncat cukup jauh karena berarti orang awam dipaksa taklid kita kepada ahli tafsir doang. Loh, yang memaksa taklid siapa? Dan nggak ada hubungannya. Kalau kita belajar matematik kepada seorang guru itu bukan berarti kita harus taklid kepada guru matematik itu. Tidak dong. Kalau kita belajar sejarah kepada Pak ahli sejarah, berarti kita harus bertaklid kita kepada Pak ahli sejarah itu ya enggak lah. Masa begitu sih. Kesimpulannya meloncat banget deh. Enggak deh. Dan nanti misalnya taklid itu apa? Nah, mohon dicermati, didefinisikan secara lebih
cermat, apalagi di sini ada istilah taklid buta. Nah, sudah ada taklid buta, orang awam dipaksa taklid buta. Nah, apa ini bentuk pemaksaan ahli tafsir kepada kita? Apakah kalau kita belajar ayat dari ahli tafsir, maka kita dipaksa untuk taklid buta kepada sang penafsir? Enggak kan? Jadi ini kayaknya ada cara berpikir yang meloncat dan kayaknya mohon jangan tergesa-gesa dalam menyimpulkan sesuatu. Tapi juga jangan tergesa-gesa di dalam menerima atau menolak informasi sesuatu. Kayaknya gitu ya. Kepada Mas Bambang di Bekasi. Terima kasih. Waktunya masih, Mas Rin. Kelihatannya kita harus tutup, Siwo. Tutup? Iya. Tutup? Monggo, Siwo. Benar, Siwo. Ya udah. Saya tadian beserta seluruh rombongannya, Pasukannya. langsung keluarga besar, bukan hanya rombongnya tapi rombongannya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan kesilafannya. Sebagaimana biasa, semoga kita tidak tergesa-gesa menerima dan tidak tergesa-gesa menolak sesuatu. Menerima dan menolak sesuatu harus ada tertib mekanismenya, dan juga semoga kita tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan sesuatu, karena untuk menyimpulkan juga harus ada tertib mekanismenya. Dan saya mohon permisi, saya undur diri. Akhir kata, minal aidin wal faizin, mohon maaf batin dan lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat. Dan Light Audience, dengan demikian berakhir sudah acara berproses menuju kesejahteraan diri. Untuk edisi hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2008. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita kembali akan sharing bersama Siwo Agus Hidayat. Saya mohon diri sesaat karena setelah ini nanti saya akan kembali berjumpa dengan Anda semua lewat Light at Night ya. Saya ucapkan juga terima kasih untuk produser saya Carlinen. Terima kasih untuk kebersamaannya. Baik, Light Audience.